Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Wilda Fadliah. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Apa itu teorema Pythagoras? Ya, teorema Pythagoras yaitu pernyataan tentang hubungan panjang sisi-sisi dalam suatu segitiga siku-siku. Jadi, teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja ya. Nah, apa isi pernyataannya? Teorema Pythagoras menyatakan bahwa jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya berada di titik A. Nah, untuk kalian ketahui, jadi segitiga siku-siku itu mempunyai dua sisi tegak dan satu sisi miring. Nah, sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku ya. Sisi di depan sudut siku-siku yaitu BC. Nah, sedangkan AB dan AC merupakan sisi tegak. Nah, pada teorema Pythagoras, kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Dari rumus ini kita bisa mendapatkan bahwa AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Sedangkan AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Inilah ketiga rumus teorema Pythagoras yang harus kalian pahami dan hafalkan. Kita lanjut ke contoh soalnya aja ya. Di sini ada segitiga PQR dengan siku-sikunya berada di titik R. Lalu panjang PR 6 cm, sedangkan panjang QR 8 cm. Yang ditanyakan adalah berapa panjang PQ. Sebelum kita menjawab soal tersebut, kita harus menentukan dulu mana yang merupakan sisi miring dan mana yang merupakan sisi tegak. Ya, seperti tadi sudah diketahui bahwa sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Berarti sisi miringnya adalah PQ. Jadi, rumus yang kita gunakan adalah PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Maka PQ kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi PQ kuadrat sama dengan 6 kita kuadratkan jadi 36, sedangkan 8 dikuadratkan jadi 64. Lalu PQ kuadrat sama dengan 36 tambah 64 jadi 100. Nah, di sini PQ-nya masih dalam bentuk kuadrat ya. Jadi untuk mencari PQ kita harus mengakar ya. Jadi kita cari akar dari 100, maka kita dapatkan PQ-nya 10 cm. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C. Jika diketahui panjang B sama dengan 5 cm dan C sama dengan 13 cm, tentukan panjang A. Bisa kita lihat di sini, sisi di depan sudut siku-sikunya adalah sisi C. Berarti C merupakan sisi miring. Sedangkan yang ditanyakan adalah panjang A ya. Sisi A berarti yang ditanya adalah sisi tegak. Jadi, rumus yang kita gunakan adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu, A kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ya, 13 kuadrat berarti 169, 5 kuadrat sama dengan 25, maka A kuadrat sama dengan 144. Nah, seperti sebelumnya, untuk mencari nilai A, maka 144-nya harus kita akar ya. Jadi akar dari 144, maka kita dapat A-nya sama dengan 12 cm. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Perhatikan gambar berikut ini. Yang ditanyakan adalah berapa panjang AD. Bisa kita lihat pada gambar, untuk mencari panjang AD, maka kita harus mencari terlebih dahulu panjang AC. Pada segitiga ABC, AC merupakan sisi miring ya. Jadi, kita bisa menuliskan rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat.
12 kuadrat sama dengan 144. 9 kuadrat 81 ya. Jadi AC kuadrat sama dengan 144 ditambah 81 menjadi 225. Maka AC sama dengan akar dari 225. Jadi kita dapatkan AC sama dengan 15 cm. Selanjutnya kita cari panjang AD. Pada segitiga ACD, maka AD merupakan sisi miring juga ya. Jadi kita bisa mendapatkan AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Maka AD kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 225 ditambah 64. Jadi AD kuadrat sama dengan 289 ya. Nah, AD berarti akar dari 289, jadi kita dapatkan AD sama dengan 17 cm.